لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam khazanah pemikiran Islam, kisah tentang pasukan Panji Hitam selalu hadir sebagai narasi yang syarat makna, penuh simbol, dan mengundang perenungan mendalam. Penyebutan pasukan ini sebagai pasukan yang tidak terkalahkan tidak lahir dari imajinasi kosong atau dongeng yang dilebih-lebihkan, melainkan berakar dari sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umatnya sebagai bagian dari kabar tentang masa depan, ujian akhir zaman, serta janji pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang tetap teguh di atas kebenaran. Untuk memahami mengapa pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan, seseorang perlu menelusuri makna sabda Nabi tersebut secara utuh, memahami konteksnya, serta menggali nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya, bukan sekedar memandangnya sebagai kisah peperangan atau kekuatan militer. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup, umat Islam berada dalam fase pembentukan yang penuh tekanan. Penindasan kaum Quraisy, peperangan, pengkhianatan, serta pergolakan sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, Nabi tidak hanya berperan sebagai pemimpin umat, tetapi juga sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Beliau menyampaikan sabda tentang masa depan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyiapkan mental dan iman umat agar tidak goyah ketika menghadapi zaman yang penuh fitnah. Salah satu sabda yang kemudian banyak diriwayatkan dan dibahas oleh para ulama adalah tentang munculnya panji-panji berwarna hitam dari arah timur yang akan menjadi bagian dari rangkaian peristiwa besar menjelang tegaknya keadilan. Dalam sabda tersebut, Nabi Muhammad SAW menggambarkan suatu kondisi ketika kezaliman telah merajalela, ketidakadilan menjadi hal yang biasa, dan manusia kehilangan pegangan moral. Dalam keadaan seperti itulah akan muncul suatu kelompok yang membawa panji hitam, bergerak dengan tujuan menegakkan kebenaran. Penyebutan panji hitam bukanlah tanpa makna. Dalam tradisi Arab dan juga dalam simbolisme Islam, warna hitam sering melambangkan kesungguhan, keteguhan, dan keseriusan dalam menghadapi persoalan besar. Panji bukan sekedar kain, melainkan lambang dari persatuan, tujuan bersama, dan komitmen yang tidak mudah digoyahkan. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena kekuatan utama mereka tidak bersumber dari jumlah pasukan, kecanggihan senjata, atau strategi perang semata. Kekuatan mereka terletak pada iman yang mendalam dan keyakinan yang teguh terhadap janji Allah. Dalam banyak riwayat, digambarkan bahwa pasukan ini akan terus bergerak meskipun menghadapi tantangan besar. Mereka tidak berhenti hanya karena kekalahan sementara, tidak mundur hanya karena tekanan dari musuh yang lebih kuat secara lahiriah. Ketidakterkalahkan mereka terletak pada ketahanan spiritual yang membuat mereka tidak mudah hancur, meskipun secara fisik mungkin mengalami penderitaan. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa kemenangan sejati bukanlah semata-mata kemenangan di medan perang, melainkan kemenangan iman atas ketakutan, kemenangan kebenaran atas kebatilan, dan kemenangan kesabaran atas keputusasaan. Dalam kerangka inilah pasukan Panji Hitam dipahami. Mereka disebut tidak terkalahkan karena tujuan perjuangan mereka selaras dengan kehendak Allah, yaitu menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Selama tujuan itu tetap murni dan niat mereka lurus,
maka tidak ada kekuatan dunia yang mampu memadamkan semangat mereka. Para ulama yang mengkaji hadis-hadis tentang Panji Hitam sering mengingatkan agar umat Islam tidak memahami narasi ini secara sempit dan harfiah. Mereka menegaskan bahwa tidak setiap kelompok yang mengibarkan bendera hitam dapat mengklaim diri sebagai pasukan Panji Hitam yang dimaksud Nabi. Hal ini penting karena sepanjang sejarah, simbol Panji Hitam pernah disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk membenarkan ambisi politik, kekerasan, dan penindasan. Padahal Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, pasukan yang dimaksud dalam sabda beliau adalah mereka yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku dan perjuangannya. Ketidakterkalahkan pasukan Panji Hitam juga berkaitan erat dengan konsep pertolongan Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa Dia akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Pertolongan ini tidak selalu berbentuk kemenangan cepat yang dapat disaksikan secara kasat mata. Terkadang, pertolongan Allah hadir dalam bentuk keteguhan hati di tengah cobaan, kesabaran yang luar biasa saat menghadapi penderitaan, serta kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Pasukan Panji Hitam dalam narasi hadis dipandang sebagai kelompok yang mendapatkan pertolongan semacam ini. Mereka mungkin mengalami kekalahan sementara, tetapi tidak pernah benar-benar hancur karena fondasi perjuangan mereka adalah iman. Dalam perjalanan sejarah Islam, kisah tentang Panji Hitam seringkali dikaitkan dengan harapan akan datangnya masa keadilan. Harapan ini bukan sekadar menunggu sosok atau kelompok tertentu, melainkan ajakan untuk setiap individu agar menjadi bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran. Dengan kata lain, narasi pasukan Panji Hitam bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang tanggung jawab masa kini. Setiap muslim yang berusaha hidup jujur, adil, dan berpegang teguh pada ajaran Islam sejatinya sedang menghidupkan semangat Panji Hitam dalam dirinya. Disebut tidak terkalahkan karena pasukan Panji Hitam membawa pesan bahwa kebenaran tidak dapat dibungkam selamanya. Sejarah manusia menunjukkan bahwa kekuasaan zalim mungkin bertahan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya akan runtuh ketika berhadapan dengan kebenaran yang diperjuangkan dengan tulus. Pasukan Panji Hitam menjadi simbol dari prinsip ini. Mereka tidak mengandalkan tipu daya atau kezaliman untuk menang, melainkan mengandalkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertakwa. Narasi ini juga mengajarkan bahwa kemenangan sejati seringkali baru terlihat dalam jangka panjang. Apa yang tampak sebagai kekalahan hari ini bisa jadi merupakan bagian dari proses menuju kemenangan yang lebih besar. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena perjuangan mereka melampaui batas waktu. Mereka tidak hanya berjuang untuk generasi mereka sendiri, tetapi untuk generasi setelahnya. Nilai-nilai yang mereka bawa terus hidup dan diwariskan, bahkan ketika para pelakunya telah tiada. Dalam konteks ini, pasukan Panji Hitam lebih tepat dipahami sebagai simbol kolektif umat yang berpegang teguh pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang tidak silau oleh kekuasaan dunia, tidak gentar menghadapi tekanan, dan tidak tergoda untuk mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat. Ketidakterkalahkan mereka terletak pada konsistensi dan keikhlasan. Selama nilai-nilai ini tetap dijaga, maka semangat Panji Hitam akan terus hidup, meskipun bentuk dan zaman terus berubah. Dengan demikian, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar tentang pasukan Panji Hitam, beliau sejatinya sedang mengajarkan umatnya tentang hakikat perjuangan. Perjuangan yang sejati bukanlah tentang siapa yang paling kuat secara fisik, tetapi siapa yang paling teguh memegang kebenaran. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena mereka berjuang di jalan Allah dengan niat yang lurus dan tujuan yang mulia. Selama prinsip ini dipegang, kekalahan sejati tidak pernah ada, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pada akhirnya, kisah pasukan Panji Hitam bukanlah cerita yang berdiri sendiri,
melainkan bagian dari rangkaian ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajak umatnya untuk selalu optimis terhadap masa depan Islam. Di tengah gelapnya kezaliman, selalu ada cahaya harapan. Di tengah kuatnya tekanan, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang beriman. Inilah makna terdalam mengapa pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan, karena mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi bersandar sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Narasi tentang pasukan Panji Hitam terus berlanjut sebagai alur panjang yang tidak pernah benar-benar selesai, karena maknanya selalu terbuka untuk direnungkan di setiap zaman. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda-sabda tentang masa depan umat, beliau tidak bermaksud membangun mitos atau legenda kosong, melainkan menanamkan cara pandang tentang bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap ketika kebenaran berada dalam posisi terdesak. Pasukan Panji Hitam dalam gambaran tersebut adalah refleksi dari manusia-manusia yang tidak menyerah pada keadaan, yang tetap berdiri meskipun dunia di sekeliling mereka runtuh secara moral dan spiritual. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa pasukan ini akan bergerak dari wilayah timur. Para ulama menjelaskan bahwa arah timur tidak selalu harus dipahami secara geografis semata, tetapi juga dapat dimaknai sebagai simbol munculnya cahaya harapan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Sejarah sering menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan, melainkan dari pinggiran, dari kelompok yang dianggap kecil, lemah, dan tidak diperhitungkan. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena mereka muncul bukan dari kekuatan mapan yang sudah lama berkuasa, tetapi dari tekad orang-orang yang hatinya terpaut kuat kepada Allah. Ketika kezaliman merajalela, biasanya manusia cenderung memilih keselamatan diri sendiri. Banyak yang berkompromi dengan ketidakadilan demi kenyamanan hidup. Namun pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai kebalikan dari sikap tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memilih jalan sulit, jalan yang penuh risiko, karena mereka yakin bahwa hidup yang tunduk pada kezaliman bukanlah kehidupan yang diridhoi Allah. Ketidakterkalahkan mereka terletak pada keberanian moral ini. Musuh dapat mengalahkan tubuh, tetapi tidak dapat menaklukkan hati yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kebenaran. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pendidik jiwa. Setiap sabda beliau memiliki tujuan membentuk karakter umat. Hadis tentang Panji Hitam juga demikian. Ia mendidik umat agar tidak terjebak pada ukuran kemenangan yang sempit. Dalam pandangan dunia, kemenangan sering diukur dengan kekuasaan, wilayah, dan harta. Namun dalam pandangan Islam, kemenangan sejati adalah tetap istiqomah di atas kebenaran, meskipun harus membayar harga yang mahal. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena mereka memenangkan pertarungan ini. Pertarungan melawan hawa nafsu, rasa takut, dan godaan dunia. Dalam perjalanan sejarah, banyak kekuatan besar runtuh bukan karena diserang dari luar, melainkan karena rapuh dari dalam. Ketidakadilan, keserakahan, dan pengkhianatan perlahan menggerogoti fondasi mereka. Sebaliknya, pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai kelompok yang memiliki fondasi batin yang kuat. Persatuan mereka tidak dibangun di atas kepentingan dunia, melainkan di atas akidah dan tujuan yang sama. Ketika tujuan bersama ini dijaga, perpecahan tidak mudah masuk. Inilah salah satu alasan mengapa mereka disebut tidak terkalahkan. Karena musuh terbesar sebuah perjuangan seringkali bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Para ulama juga menekankan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW tentang Panji Hitam harus dibaca dengan penuh tanggung jawab. Narasi ini bukan undangan untuk menciptakan kekacauan, melainkan peringatan agar umat tidak terjebak dalam fitnah. Fitnah dalam pengertian Islam bukan hanya kekacauan fisik, tetapi juga kekacauan pemikiran, ketika kebenaran dan kebatilan bercampur hingga sulit dibedakan. Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai mereka yang mampu melihat dengan jernih, yang tidak tertipu oleh propaganda,
dan yang tetap berpihak pada kebenaran meskipun mayoritas manusia memilih jalan lain. Ketidakterkalahkan mereka juga berkaitan dengan kesabaran. Dalam Al-Quran, kesabaran selalu disebut sebagai kunci pertolongan Allah. Pasukan Panji Hitam bukanlah pasukan yang tergesa-gesa mengejar hasil. Mereka memahami bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu. Mereka bersedia menanggung penderitaan hari ini demi kebaikan esok hari. Kesabaran inilah yang membuat mereka kuat. Dalam sejarah, banyak gerakan yang runtuh karena tidak sabar, karena ingin hasil instan, dan akhirnya mengorbankan prinsip. Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai kebalikan dari itu. Selain kesabaran, keikhlasan juga menjadi faktor utama. Pasukan Panji Hitam tidak berjuang untuk nama, popularitas, atau pujian manusia. Mereka berjuang karena keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah amanah dari Allah. Keikhlasan ini membuat mereka tidak mudah kecewa ketika tidak dihargai, tidak mudah marah ketika difitnah, dan tidak mudah goyah ketika diuji. Inilah bentuk ketidakterkalahkan yang paling tinggi, karena orang yang ikhlas tidak dapat dikalahkan oleh hinaan atau penolakan. Narasi ini juga mengandung pesan bahwa setiap zaman memiliki panji hitamnya sendiri dalam makna nilai. Tidak selalu dalam bentuk pasukan fisik, tetapi dalam bentuk orang-orang yang menjaga kebenaran di tengah kebohongan, menjaga keadilan di tengah ketidakadilan, dan menjaga iman di tengah godaan. Mereka mungkin tidak dikenal, tidak dipuja, bahkan sering disalahpahami. Namun di sisi Allah, merekalah orang-orang yang mulia. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena meskipun jumlah mereka sedikit, dampak dari keteguhan mereka sangat besar. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam akan terus maju dan tidak mundur, itu juga dapat dimaknai sebagai konsistensi dalam prinsip. Mereka tidak berubah arah hanya karena tekanan. Mereka tidak menukar kebenaran dengan kebatilan demi keselamatan sementara. Konsistensi ini adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Banyak manusia memulai dengan semangat, tetapi berhenti di tengah jalan. Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai mereka yang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan demikian, ketidakterkalahkan. Pasukan Panji Hitam bukanlah mitos tentang pasukan super yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, melainkan ajaran mendalam tentang kekuatan iman dan akhlak. Selama iman tetap hidup, selama akhlak tetap dijaga, dan selama niat tetap lurus, maka perjuangan itu tidak akan pernah kalah. Dunia boleh berubah, kekuasaan boleh berganti, tetapi kebenaran akan selalu menemukan orang-orang yang menjaganya. Narasi ini sengaja disampaikan Nabi Muhammad SAW agar umatnya tidak putus asa. Ketika melihat kezaliman seolah menang, ketika kebatilan tampak berkuasa, seorang mukmin diingatkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Pasukan Panji Hitam adalah simbol bahwa di balik gelapnya zaman selalu ada cahaya yang bergerak perlahan namun pasti. Dan selama masih ada manusia yang berani berkata benar di hadapan ketidakadilan, selama masih ada hati yang menolak tunduk pada kebatilan, selama masih ada jiwa yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, maka semangat pasukan Panji Hitam itu masih hidup. Itulah sebabnya mereka disebut tidak terkalahkan, karena kekuatan mereka bukan berasal dari dunia, tetapi dari sumber yang tidak pernah habis, yaitu iman dan pertolongan Allah. Narasi tentang pasukan Panji Hitam semakin dalam ketika dipahami sebagai cermin perjalanan batin manusia dalam menghadapi kebenaran. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memisahkan antara perjuangan lahir dan perjuangan batin. Setiap sabda beliau selalu mengarahkan umat agar membersihkan hati sebelum berharap pada perubahan keadaan. Dalam konteks inilah,
Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai kumpulan manusia yang telah menyelesaikan pertarungan terbesar di dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi diperbudak oleh ketakutan akan kehilangan, tidak pula terikat oleh ambisi dunia yang sempit. Ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, maka tidak ada kekuatan dunia yang benar-benar mampu menaklukkannya. Ketidakterkalahkan pasukan Panji Hitam juga berkaitan dengan cara mereka memandang penderitaan. Dalam pandangan kebanyakan manusia, penderitaan adalah tanda kegagalan. Namun dalam ajaran Islam, penderitaan seringkali menjadi sarana penyucian dan penguatan. Nabi Muhammad SAW sendiri menjalani hidup yang penuh ujian, dari penolakan, pengusiran, hingga kehilangan orang-orang tercinta. Dari kehidupan beliau, umat belajar bahwa penderitaan tidak selalu berarti kekalahan. Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai mereka yang memahami pelajaran ini dengan baik. Mereka tidak runtuh ketika diuji, justru semakin kuat dan jernih dalam memandang tujuan. Dalam sabda-sabda Nabi, terdapat isyarat bahwa pasukan Panji Hitam akan menghadapi berbagai bentuk fitnah. Fitnah tidak selalu berupa peperangan fisik, tetapi juga berupa kebingungan pemikiran, propaganda yang menyesatkan, dan upaya membalikan kebenaran menjadi kebatilan. Ketidakterkalahkan mereka terletak pada kemampuan untuk tetap berpegang pada petunjuk Allah di tengah arus kebohongan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini yang menyesatkan, karena mereka menjadikan wahyu dan akhlak Nabi sebagai kompas utama. Seiring berjalannya waktu, banyak orang tergoda untuk menafsirkan pasukan Panji Hitam secara sempit, seolah-olah ia hanya merujuk pada satu kelompok tertentu dalam satu periode sejarah. Namun para ulama yang bijaksana selalu mengingatkan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW memiliki kedalaman makna yang melampaui ruang dan waktu. Pasukan Panji Hitam dapat dipahami sebagai representasi dari setiap generasi yang bangkit untuk menegakkan keadilan ketika kezaliman merajalela. Dengan pemahaman ini, kisah tersebut tidak membeku sebagai cerita masa lalu atau nubuat masa depan semata, tetapi menjadi energi moral yang menggerakkan umat di setiap zaman. Ketika keadilan menjadi barang langka dan kejujuran dianggap kelemahan, pasukan Panji Hitam hadir sebagai pengingat bahwa nilai-nilai tersebut tidak pernah benar-benar mati. Mungkin mereka tidak selalu menang secara kasat mata. Mungkin mereka sering disingkirkan atau difitnah, tetapi nilai yang mereka jaga terus hidup. Inilah bentuk kemenangan yang tidak dapat dirampas. Kekuasaan bisa diambil, harta bisa dirampas, bahkan nyawa bisa dihilangkan. Tetapi nilai yang tertanam di hati manusia tidak bisa dimusnahkan dengan cara apapun. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa Allah tidak melihat kepada rupa dan kekuatan lahiriah, tetapi melihat kepada hati dan amal. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena ukuran keberhasilan mereka tidak ditentukan oleh standar manusia, melainkan oleh ridho Allah. Selama mereka berjalan di atas jalan yang benar, selama niat mereka ikhlas, maka setiap langkah mereka bernilai kemenangan, meskipun tampak sederhana dan tidak spektakuler. Narasi ini memberikan pelajaran penting tentang kesetiaan pada prinsip. Banyak manusia yang memulai perjalanan dengan niat baik, tetapi berhenti ketika dihadapkan pada kesulitan. Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai mereka yang tetap setia hingga akhir. Kesetiaan ini bukan kepada figur atau simbol, tetapi kepada kebenaran itu sendiri. Ketika seseorang setia kepada kebenaran, ia telah memilih jalan yang berat, tetapi juga jalan yang mulia. Jalan inilah yang menjadikan pasukan Panji Hitam tidak terkalahkan, karena mereka tidak berkhianat pada apa yang mereka yakini. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat pasukan Panji Hitam dapat diwujudkan dalam bentuk yang sederhana namun bermakna.
Ia hadir dalam kejujuran seorang pedagang di tengah praktek kecurangan. Ia hadir dalam keberanian seseorang untuk berkata benar meskipun berisiko. Ia hadir dalam kesabaran seorang mukmin yang tetap taat meskipun dicemooh. Semua ini adalah bagian dari perjuangan yang sama, perjuangan melawan kebatilan dalam berbagai bentuknya. Ketika semangat ini hidup di tengah masyarakat, maka pesan Nabi Muhammad SAW tentang Panji Hitam terus berdenyut. Ketidakterkalahkan pasukan Panji Hitam juga mengajarkan tentang harapan. Dalam kondisi apapun, seorang mukmin tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah. Harapan inilah yang membuat seseorang mampu bertahan ketika semua pintu seolah tertutup. Nabi Muhammad SAW selalu menanamkan optimisme dalam diri umatnya. Bahkan ketika keadaan tampak paling gelap, beliau mengingatkan bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Pasukan Panji Hitam menjadi simbol dari harapan yang tidak pernah padam ini. Dengan demikian, semakin jauh narasi ini direnungkan, semakin jelas bahwa pasukan Panji Hitam bukan sekedar kisah tentang pasukan di akhir zaman, tetapi pelajaran abadi tentang makna keteguhan, keikhlasan, dan kesetiaan pada kebenaran. Mereka disebut tidak terkalahkan karena mereka telah memenangkan pertarungan yang paling menentukan, yaitu pertarungan melawan kebatilan di dalam dan di luar diri. Selama pertarungan ini terus dimenangkan oleh generasi demi generasi, maka semangat Panji Hitam akan tetap hidup, mengalir, dan menyinari jalan umat Islam hingga kapanpun. Alur kisah pasukan Panji Hitam terus mengalir sebagai narasi yang menembus batas waktu, karena hakikatnya ia berbicara tentang pola yang berulang dalam sejarah manusia. Setiap kali kebenaran terdesak dan kezaliman tampil dengan wajah yang angkuh, selalu ada sekelompok manusia yang bangkit membawa beban berat perjuangan. Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya tidak sedang menunjuk pada satu peristiwa tunggal, melainkan menggambarkan sunnatullah yang terus berulang. Pasukan Panji Hitam menjadi simbol dari sunnatullah tersebut, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kebenaran hilang tanpa penjaga. Dalam kehidupan manusia, kekalahan sering dipahami sebagai berhentinya langkah, sebagai berakhirnya harapan. Namun dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kekalahan sejati adalah ketika seseorang menyerah pada kebatilan dan kehilangan kompas moral. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena mereka tidak pernah sampai pada titik ini. Mereka mungkin terdesak, dipinggirkan, atau disakiti, tetapi mereka tidak pernah menyerahkan hati dan prinsip mereka kepada kezaliman. Selama hati masih berdiri di atas kebenaran, selama itulah kekalahan sejati tidak pernah terjadi. Narasi ini juga menyingkap hakikat kekuatan yang sering dilupakan manusia. Kekuatan yang sesungguhnya bukanlah dominasi atas orang lain, melainkan kemampuan mengendalikan diri sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa orang yang paling kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, tetapi yang mampu menahan diri ketika marah dan diuji. Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai manusia-manusia yang telah mencapai tingkat kedewasaan spiritual ini. Mereka tidak bertindak karena dorongan amarah atau dendam, tetapi karena panggilan iman dan tanggung jawab moral. Ketika dunia dipenuhi narasi palsu yang membingungkan, pasukan Panji Hitam berdiri dengan kejernihan sikap. Mereka tidak mudah terbawa arus opini yang berubah-ubah. Mereka tidak menjadikan mayoritas sebagai ukuran kebenaran, karena mereka memahami bahwa kebenaran seringkali berjalan sendirian. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berada dalam posisi sebagai minoritas yang ditentang, dihina, dan ditolak. Dari kehidupan beliau, pasukan Panji Hitam mewarisi keyakinan bahwa jumlah bukanlah penentu kemenangan, melainkan keteguhan dalam memegang prinsip. Ketidakterkalahkan mereka juga tercermin dalam cara mereka memandang dunia. Dunia bagi mereka bukan tujuan akhir, melainkan ladang ujian. Dengan cara pandang ini, mereka tidak mudah putus asa ketika kehilangan, dan tidak mudah sombong ketika mendapatkan kemenangan sementara. Mereka memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara,
kecuali nilai kebenaran yang mereka perjuangkan. Cara pandang inilah yang membuat mereka sulit dikalahkan, karena musuh tidak menemukan titik lemah berupa ketergantungan berlebihan pada dunia. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW terdapat pesan halus bahwa perjuangan pasukan Panji Hitam akan berlangsung panjang dan melelahkan. Perjuangan ini menuntut kesabaran yang dalam, bukan kesabaran pasif, tetapi kesabaran aktif yang terus bergerak di atas kebenaran. Mereka tidak menunggu keadaan menjadi ideal untuk berbuat baik, tetapi berbuat baik justru di tengah keadaan yang rusak. Ketidakterkalahkan mereka terletak pada konsistensi ini, karena konsistensi adalah sesuatu yang paling sulit dijaga oleh manusia. Seiring berjalannya waktu, narasi pasukan Panji Hitam juga berfungsi sebagai alat ukur bagi umat Islam untuk menilai diri mereka sendiri. Ia mengajukan pertanyaan batin, apakah kita berdiri di pihak kebenaran ketika kebenaran itu mahal, atau justru memilih diam demi kenyamanan? Apakah kita berani berbeda ketika mayoritas salah, atau justru mengikuti arus demi keselamatan diri? Dalam makna ini, pasukan Panji Hitam bukanlah mereka yang jauh di masa depan, tetapi mereka yang hadir dalam pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena niat mereka tidak tercampur oleh kepentingan dunia yang sempit. Mereka tidak menjadikan agama sebagai alat, tetapi menjadikan diri mereka sebagai pelayan nilai-nilai agama. Perbedaan ini sangat mendasar. Ketika agama dijadikan alat, ia akan rusak oleh ambisi. Namun ketika seseorang menjadikan dirinya alat bagi kebenaran, maka ia akan dijaga oleh Allah. Dalam perjalanan sejarah, banyak kekuatan yang tampak besar dan menakutkan pada masanya, tetapi kini hanya tinggal catatan dalam buku. Sebaliknya, nilai-nilai yang diperjuangkan dengan ikhlas terus hidup, bahkan semakin kuat seiring waktu. Pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena mereka berada di sisi nilai, bukan sekedar di sisi peristiwa. Peristiwa bisa berlalu, tetapi nilai tetap tinggal dan membentuk masa depan. Narasi ini juga mengajarkan bahwa perjuangan sejati seringkali sunyi, tidak selalu disertai sorak-sorai atau pengakuan. Banyak anggota pasukan Panji Hitam dalam makna nilai adalah manusia-manusia biasa yang tidak dikenal, yang namanya tidak tercatat dalam sejarah besar, tetapi amal dan keteguhan mereka tercatat di sisi Allah. Mereka inilah yang menjadi tulang punggung kebenaran. Ketidakterkalahkan mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar tentang pasukan Panji Hitam, beliau sedang menanamkan keyakinan bahwa masa depan selalu memiliki harapan. Harapan ini bukan harapan kosong, tetapi harapan yang menuntut tanggung jawab. Setiap generasi dituntut untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari kerusakan. Pasukan Panji Hitam adalah mereka yang menjawab panggilan ini, yang memilih untuk memikul amanah meskipun berat. Dengan terus mengalirnya narasi ini, semakin jelas bahwa pasukan Panji Hitam disebut tidak terkalahkan karena mereka telah memutus ketergantungan pada faktor-faktor rapuh yang biasanya menjadi sumber kekalahan manusia. Mereka tidak bergantung pada kekuasaan, tidak bergantung pada pujian, dan tidak bergantung pada rasa aman palsu. Ketergantungan mereka hanya kepada Allah, dan ketergantungan inilah yang tidak pernah mengecewakan. Selama masih ada manusia yang memegang teguh iman di tengah godaan, selama masih ada keberanian untuk menolak kezaliman meskipun sendirian, dan selama masih ada kesabaran untuk berjalan di jalan yang benar meskipun panjang dan melelahkan, maka semangat pasukan Panji Hitam akan terus berlanjut. Ia tidak akan pernah habis karena ia bukan milik satu zaman, melainkan milik seluruh perjalanan umat manusia menuju kebenaran. Narasi pasukan Panji Hitam semakin menemukan kedalamannya ketika dipahami sebagai perjalanan panjang kesadaran umat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bergantung pada keajaiban tanpa usaha.
melainkan menanamkan keyakinan bahwa pertolongan Allah datang seiring dengan kesungguhan manusia dalam menjaga kebenaran. Dalam gambaran ini, pasukan Panji Hitam bukanlah mereka yang menunggu keadaan berubah dengan sendirinya, tetapi mereka yang tetap melangkah meskipun jalan terasa gelap dan penuh rintangan. Ketidakterkalahkan mereka lahir dari kesediaan untuk terus berjalan ketika banyak orang memilih berhenti. Dalam kehidupan manusia, seringkali kebenaran terasa berat karena menuntut pengorbanan. Ia menuntut kejujuran ketika kebohongan lebih menguntungkan, menuntut kesabaran ketika kemarahan terasa lebih melegakan, dan menuntut keteguhan ketika menyerah tampak lebih aman. Pasukan Panji Hitam digambarkan sebagai mereka yang memilih jalan kebenaran ini, meskipun sadar akan konsekuensinya. Mereka memahami bahwa setiap pilihan memiliki harga, dan mereka memilih membayar harga yang mahal demi sesuatu yang kekal. Inilah salah satu sebab mengapa mereka disebut tidak terkalahkan, karena mereka telah berdamai dengan risiko sejak awal. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa manusia seringkali diuji, bukan pada saat kekurangan, tetapi pada saat memiliki kesempatan untuk menyimpang.